Halo Sobat Finvest, apa kabarnya? Selamat pagi hari ini ya, dan selamat datang di acara Financial and Investment Festival bersama dengan Hari Haji Pramlan selaku moderator yang memandu acara dan diskusi ringan hari ini dengan Bapak Rio Rizal. Pagi Pak Teman-teman semua, Harajit. halo Pak Rio, gimana kabarnya Pak Rio? Baik Pak, nice to see Baik you nih ya, Pak. nah ya. Wah senang juga saya namanya udah menggelegar nih dengan galeri sahamnya. Tadi sempat lihat YouTube-nya. Ini saya perkenalkan Pak Rio sebentar dulu ya. Oke. Jadi kalau saya dengan Pak Rio di sesi pertama, tapi kalau melihat YouTube-nya ya, ini udah lumayan, udah 104 kalau pagi ini saya lihat. Dan Pak Rio ini juga pemilik dari atau founder dari Galeri Saham yang saya pikir pasti namanya Galeri Saham itu ada 500-an ya, mungkin muter-muter nih kerjaan Pak Rio nih ya. Dan hari ini tema akan disampaikan Pak Rio adalah tactical trading and investment di new normal, up new normal, nanti mungkin teman-teman akan ini ya. Dan saat ini yang di kita dari seluruh peserta lumayan ya, dan teman-teman semua saya pikir ada yang di YouTube ya, ada yang di Zoom ya, dan ada juga yang di stream di beberapa tempat. Kalau kemarin pesertanya sendiri saya lihat sampai hampir 1.400-an, dan mudah-mudahan hari ini juga acaranya cukup menarik ya, karena ada Pak Rio dan mungkin nanti Rian Filbert, ada Gemma dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk tidak berpanjang lebar saya berbicara, mungkin Pak Rio, kita nih diskusi yang ringan hari Minggu, santai, main saya pakai kaos aja ya, dan ya Ya tapi Pak, tetap harus semangat ya. Indeks kan semangat Pak. udah mulai pelan-pelan mengalami kenaikan lagi ya, kita lihat Iya, beberapa saham juga sudah menggeliat. Nah, apalagi investor ingin tahu banyak terkait dengan strategi harus bagaimana nih investasi saham. Nah, mungkin silakan Pak Rio, nanti kita diskusi lagi, tapi sekarang mungkin bisa jelaskan tentang Pak Rio sendiri, tentang galeri sahamnya sendiri, apa nih Pak. yang sudah bisa diberikan atau berkontribusi bagi pasar modal Indonesia. Silakan Pak Rio. Oke, makasih Pak Harajit. Iya. Jadi sekedar perkenal aja kepada teman-teman semua bahwa Hmm. saya dari Galeri Saham. Mungkin kurang lebih singkat aja. Sebenarnya Galeri Saham itu tuh sebenarnya trading jurnal saya ketika waktu jadi broker, Pak Harajit. Jadi Oke, dulu oke. saya dari tahun 2000 berapa ya? 2008, 2007 saya udah jadi stock broker. Cuman masalah di broker itu kan kita kalau analisa, kita belajar dari analisa orang, kita buat analisa kan suka lupa, Pak. Karena kerjaan itu kan sibuk banget ya, Pak ya. Sibuk banget. Ya. Kita belajar otodidak, kita belajar dari orang, analisa, tau-taunya nggak dijalanin, Pak. Nggak dijalanin, tau-taunya, udah di situ aja harganya. Padahal kemarin udah sempat lihat. Lalu, udah turun segitu dalam aja harganya, tapi kita udah sempat tahu gitu, udah sempat analisa-analisa. Akhirnya kita buat sebuah blog, Pak. Jadi sebenarnya Galeri Saham itu awal itu sebenarnya sebuah Oh, blog trading saham, Pak. tahun berapa itu blognya itu Pak? Itu kita mulai 2009. 2009 ya. Oh, 2009. itu berarti awal berdirinya galeri saham di situ ya, Ya, bisa dikatakan. 2009, Pak. Jadi Oke, kalau oke. dulu buka website Galeri Saham itu cuma tulisan analisa grafik, analisa gitu aja, Pak. Iya, 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 iya. Cuman akhirnya karena kita udah buat jurnal segala macam, itu membantu saya dan teman-teman untuk tradingnya lebih bagus, dapat return lebih bagus, dan kita Hmm. share juga ke nasabah, Pak. Jadi dulu kita Nah, itu kan di broker itu kan institusi, jadi kita handle hmm. dana pensiun, asuransi dan lain sebagainya, kita share. Nah, mungkin mereka juga suka ya Pak ya. Akhirnya ternyata Hmm. dalam 3 tahun terus-menerus tuh traffic itu terus naik non-stop, dan akhirnya jadilah Galeri Saham sekarang. Nah, kalau Hmm. sekarang ini saya sebenarnya posisi bukan di stock broker lagi, kita benar-benar independent advisor, dan di keseharian Wow. saya, di karya saya juga tergabung dalam komite investasi di Shinhan Asset Management. Nah, Sinar jadi Asset Management ya. Shinhan Asset Management. Hmm. Jadi untuk sekarang Galeri Saham itu apa? Kita lebih ke advisor, kita lebih ke analis independen yang Hmm. membantu banyak trader di Indonesia untuk mempunyai referensi transaksi baik itu trading maupun investasi. Jadi istilahnya mereka mau pakai broker apapun, mereka mau trading di negara, di kota manapun, mereka bisa melihat Galeri Saham sebagai salah satu rujukan, Pak. Kurang lebih Hmm. seperti itu sih, Pak Haryajit. Oke, Mas Rio. Nah, ini kan udah dari 2009 ya. Ini
sekarang udah 2020, 11 tahun perjalanannya pasti Mhm. luar biasa. Tapi yang paling saya mau tanya nih, kegagalan-kegagalan seperti apa ketika investasi baik itu di saham ataupun produk instrumen yang lain yang pernah dialami yang akhirnya menjadi bukan semakin down tapi semakin kuat ya. Dan juga mungkin karena 11 tahun Mas Rina tadi mungkin ya sempat keliling sebagai pengajar. Nah, itu tentu kan punya mapping ya. Kebanyakan tuh para milenial itu kesalahannya, kegagalannya atau mungkin yang tadi saya sampaikan dari Pak Rio sendiri apa sih paling nggak bisa menjadi wawasan bagi teman-teman ketika akan masuk atau ketika dia sudah tahu oh main ke sini. Itu Pak. Oke, Pak. Jadi saya rasa kita semua punya kesalahan yang mirip-mirip. Bahkan Ya. saya pribadi saya bisa bilang apa yang saya alami mungkin nggak sedikit orang juga mengalami. Jadi dulu ketika saya kalau benar-benar trading, Pak, mulai trading bukan profesional ya, Pak, ya. Itu dari tahun Iya, iya. 2004. Dari tahun 2004, tapi menurut saya kesalahan terbesar saya adalah saya nggak belajar. Nggak belajar Jadi ya. nggak belajar. Saya cuma tahu apa, Pak? Saya cuma tahu kalau pasar modal tuh tempat beli saham dan bisa untung. Seperti tadi kata kata Pak Hasolowan, kan ada karir sama tajir gitu ya. Iya, iya. Motif pertama saya tuh tajir gitu. Pokoknya yang kita tahu di pasar modal tuh harga saham naik terus, harga saham naik terus, katanya disimpan pasti naik segala macam. Akhirnya tahun 2004 tuh saya mencoba transaksi segala macam, akhirnya eh, mengecewakan, Pak, gitu, Pak. Mengecewakan. Nah, baru setelah itu saya mulai belajar, 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 dan akhirnya membuat jurnal transaksi kita, lalu buat Iya, analisa, dan diawali dengan galeri saham itu kan ada blog ya Pak dulu ya. Nah, iya. dari sana baru tuh Pak, itu baru benar-benar lebih bagus, lebih konsisten, dan bisa lebih tenang lah Pak, nggak deg-degan gitu. Karena kalau dulu tuh kadang beli saham, jam 4 sore tutup, jam 12 malam lihat Bloomberg, lihat apa, wah Amerika gimana Hmm, segala macam, pusing pokoknya wah seperti itu. Nah, kalau sekarang tuh kita bisa lebih nyantai sebenarnya. iya, Dan iya. saya Kalau yakin hmm, ya saya yakin pengalaman saya itu juga pasti beberapa dialami oleh teman-teman kita semua, iya, baik yang baru masuk, apalagi sekarang nih kan kita melihat sekarang tuh banyak sekali pembukaan rekening efek baru ya Pak ya, iya. di fase new normal ini sekarang. Jadi kita lihat saran sih sebenarnya jangan lupa untuk belajar juga. Walaupun kita tahu pasar modal sedang naik, tapi kita harus ingat kita harus belajar. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya, nggak lama nggak baru ternyata butuh belajar. Saya juga punya pengalaman ya, ketika masuk di pasar modal saya 93 ya, itu Wow. masih hijau. Wah itu, tapi 1995 itu satu hal yang bagi saya 2 tahun masuk pasar modal belum untung, masih buntung ya, masih mengalami kerugian. Dan kalau lagi rugi kayak jalan di bulan, walking in the moon ya, seru gitu. Kayak kayak nah ini pengalaman saya Pak. Tapi ya ini menarik ya. Nah mungkin juga lagi ke saat ini ya, karena ada new norm, market kita kemarin sempat turun sampai 4.000 dan semua investor banyak yang ragu ya nih stabil Iya, tidak gitu ya. Dan kita lihat juga pembukaan rekening hampir di semua sekuritas katanya terjadi peningkatan. Ini iya. satu satu tantangan ya, kok market mengalami koreksi tapi rekening hampir teman-teman saya yang sales itu bilang, "Gila Pak, rekening tambah terus." Ini padahal kan ada yang di PHK, padahal ada yang dipotong, tapi pembukaan rekening profesional ini malah meningkat nih Pak. Jadi ini kan sarana baru, wah hebat. Artinya kalau saya bisa tangkap, mereka sudah mencium kalau market itu mengalami penurunan, disitulah saatnya untuk melakukan pembelian. Nah ini entah itu mitos atau tidak. Menurut Pak bagaimana ya? Apa benar nggak ya? Kalau kemarin kan dari 6.500 turun 4.000, Hmm. ini emang timing to buy atau karena krisis ini kayaknya masih berdampak panjang bahkan mengarah resesi, masuk dulu deh dikit atau gimana nih kalau dari sisi Vario? Oke Pak, jadi ini menarik. Jadi seperti yang Pak Harejit bilang bahwa orang mulai sadar kalau market turun itu Ya, kesempatan untuk beli. Jadi memang kalau Pak Harjit pasti punya pengalaman lebih panjang dari saya dari 93 ya Pak ya. ya, Bapak pasti pernah mengalami 98, 2005, 2008 dan lain sebagainya. Kalau saya mengalami krisis paling cuma tahun 2000, 2005 krisis dulu pendapatan tetap, lalu 2008 sampai 2013. Tapi pada dasarnya memang kita harus melihat setiap penurunan itu adalah peluang.
Karena apa? Karena pasar modal kadang bergerak reaktif. Jadi ada hal yang jelek sedikit, tapi dia turunnya lebih lebay, Pak. Lebay daripada yang seharusnya. Dan kita bisa bilang bahwa apa? Ketika kondisi sekarang, ketika kemarin indeks turun sampai 3.900, memang itu adalah kesempatan untuk kita masuk ke pasar, dan Ya, untuk dua sebenarnya. Satu untuk ya. investasi, jangan pernah lupa untuk investasi saham. Yang kedua Hmm, untuk mencari profit yang lebih jangka pendek dari trading saham. Jadi ya, yang harus kita lakukan ya pada dasarnya uh, invest dan trading itu penting, dan momennya adalah ketika indeks lagi murah-murahnya, dan kita lihat hmm, sekarang adalah momen yang sangat menarik. Cuman ya, yang ya, perlu diingat adalah jangan asal masuk aja, tapi belajar itu penting. Jadi jangan sampai ya. malah berpikir gini. Tadi Pak Harjit bilang ada yang dirumahkan, ada PHK segala macam. Jangan Hmm, sampai bisa jadi ya, mungkin beberapa di antara pembuka rekening adalah karena saya lagi nggak sibuk, saya trading saham aja, kan seperti itu. hmm, Tapi ya, jangan ya. lupa untuk belajar mengerti apa yang dibeli dan apa yang harus dilakukan dalam jual beli sahamnya, gitu Pak. Oke, Mas Rio, ini terkait belajar ya. Eh, Kalau kita sebagai pendekar ya, kalau pemain saham boleh nggak kita identik? Itu kan harus palingnya senjata banyak. Kalau di pasar modal berarti harus punya ilmu banyak. Dia harus punya technical, punya pengetahuan fundamental, makroekonomi dia wajib baca setiap hari, financial paling nggak diamati, apalagi kalau dia nguasain kuantitatif analisis ya. Apalagi kalau dia sedikit melek lagi tentang fixed income. Nah, kebiasaan aset manajemen atau fund manager melakukan pembelian saham seperti apa. Nah, saya mau tanya nih Pak Rio sendiri, pendekatan untuk investasi Pak Rio sendiri sebenarnya lebih kemana nih dari dibandingkan dengan yang lain? Karena kan ada yang lebih menguasai. Saya technical cukup. Oh, saya nggak bisa. Saya harus fundamental karena saya ingin untuk jangka panjang. Saya gabung dan saya berinvestasi pakai tool tersebut. Kalau Pak Rio sendiri bagaimana? Mas, senjata yang digunakan? Oke, jadi sebenarnya kalau saya pribadi Pak, ada dua Hmm, Pak. hmm, Saya dua. ya, Jadi dua ini bukan berarti digabung, tapi dua ya. ini untuk membuat portfolio yang terpisah. Jadi saya punya portfolio investasi. Jadi untuk saham-saham yang kualitas bagus yang udah saya simpan dari ya katakan dari tahun Hmm, 2005 kurang lebih ya, seperti ya, itu. Sorry, 2015, ya, 2015. Lalu ada lagi portfolio untuk trading. Nah, ya, ya. jadi kalau saya memisahkannya bagaimana? Kalau untuk portfolio yang jual beli saham, saya harus menguasai teknikalnya. Hmm, Teknikalnya berbasis tren. Jadi saya hanya mencari saham yang ada momentum pergerakan yang nggak cuma naik, hmm, habis itu hmm. turun lagi, naik turun lagi, tapi Ya. yang punya kenaikan gradual seperti itu. Nah, itu di portfolio trading. Tapi kalau untuk portfolio investing, saya sebenarnya lebih ke menyimpan saham yang Hmm. berkualitas bagus, Ya, yang setiap tahun labanya terus naik. Mungkin seperti yang kemarin sore Pak Niki sempat sampaikan, beliau kan selalu kan juga invest ya. saham. Hmm, pokoknya kan selalu, pokoknya yang penting perusahaan laba terus, perusahaannya bagus, produknya bagus, selalu bagi dividen, itu layak to diinvest. Nah, saya melakukan hal yang seperti itu. Dan akhirnya kita punya passive income dari investasi, tapi kita Hmm. punya capital gain juga dalam jangka pendek dari trading, Pak. Kalau Ya. saya sih ngelihatnya di sana. Dan Wah, seru. sekarang itu waktunya untuk ngumpulin duanya, Ya, ya, untuk ya, ngumpulin ya. kedua-duanya. Waduh, mantap ya. Saya buku ya, biasa kalau saya ngajar atau saya ada buku, nah, nanti saya siapin, tapi belum sekarang. Tapi masih bertanya dulu nih beberapa hal. Nah, ini terkait dengan strategi nih. Kalau tadi kan udah ngumpulin eh, trading, saya harus menggunakan technical, tapi ada juga yang jangka panjang alokasinya seperti saat ini nih ya, Pak Rio sendiri ya, kalau bicara dari sisi strategi investasi, ini kan kita banyak saham-saham yang bisa dikatakan saham-saham yang ada blue chipnya, ada kalau kita kategori indeks juga begitu banyak sekali indeks, biasanya orang pakai LQ45, Kompas 100 dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Pak Aryo sendiri based on indeks nggak sih kalau transaksi atau LQ45? Karena terkadang yang mengalami penurunan tertinggi itu adalah sebagian besar adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar ya. Kalau yang di area pandemi ini yang banyak memberikan keuntungan malah yang dia sedang-sedang aja middle stock yang banyak mengalami keuntungan. Nah, Pak Aryo sendiri gimana nih terkait dengan pembelian strateginya, ada yang middle yang
penny stock, ada juga yang large stock yang misalnya masuk di LQ45. Nah, terkait dalam 4 bulan terakhir ini portofolionya boleh tahu dong biar teman-teman bisa ngintip nih ya. Silakan Pak. Nah, jadi kalau untuk beberapa bulan ini Pak, jadi Ya. saya sebenarnya bawaan ya pada prinsipnya saya lebih melihat tren per saham daripada IHSG dulu Pak. Oh, Karena kan IHSG itu kan kayak ibarat rata-rata kelas. Nah, kalau kita mau kasih beasiswa ke murid, artinya kan kita cari murid yang nilai paling bagus, kan seperti itu Pak ya. Jadi, saya tetap menggunakan IHSG untuk benchmark apakah portfolio saya bisa naik lebih tinggi dari IHSG atau di bawah IHSG. Cuma kalau oke. untuk memilih saham, saya selalu fokus, ini kalau bicara trading ya Pak ya, kalau bicara trading saya selalu berbasis trend. Jadi saya cari saham-saham, saya umumnya mencari saham yang middle cap hingga big cap Pak. Ya, Middle ya, cap hingga big cap, selama itu ada potensi tren kenaikan yang relatif bisa memberikan return yang lumayan itu artinya misalnya di atas 10%, maka kita akan coba masuk di saham-saham tersebut. Nah, jadi kalau ditanya pilihan, saya akan lebih memilih saham middle cap sama big cap. Terutama sebenarnya kalau kondisi sekarang. Jadi kenapa kan sekarang saya bilang di judul ini ya Pak ya, judulnya kan ya. trading dan investing in new normal, tapi ada abnormalnya gitu Pak ya. Jadi judulnya ada new normal, tapi ada masukan ada abnormal. Karena kondisi sekarang itu kondisi di mana uang itu bingung berlabuhnya di mana. Maksudnya kalau dulu dia bisa memvaluasi bahwa misalnya BRI lebih mahal atau lebih murah dari BCA. Ya, Lalu sektor perbankan lebih bagus atau lebih buruk daripada sektor ya, consumer dan pertambangan. ya. Tapi kan sekarang kan kondisi di mana kondisi itu pandemi, yang jadi masalah krisis itu bukan karena manusia, Pak. Kalau dulu Oke. kan 2008 kan yang bikin krisis kan orang-orang gitu, Pak ya. Ya, Nah, di finansial, di struktur finansial, istilah seperti itu, greed and fear ya. manusia. Tapi kalau sekarang ini yang bikin krisis apa? Yang bikin krisis adalah sebenarnya bagi saya itu makhluk halus, nggak kelihatan mata gitu, Pak. Nggak Apa tuh kelihatan Pak? mata. Ya, Pak, Apa tuh makhluk halusnya? makhluk halusnya virus, Pak, di badan kita, Pak. Oh, oh, Nggak kelihatan tuh, COVID-19 ya? nggak kelihatan, baru pakai Aduh. mikroskop gitu loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. jadi memang bedanya adalah sekarang itu kalau kita lihat, orang akan sulit untuk membayangkan tahun ini, misalnya, tahun ini itu perbankan akan seberapa tertekan sih. Semua orang bisa memprediksi, tapi nggak ada yang bisa tahu pasti hingga laporan keuangan Betul, keluar. betul, betul, betul. Lalu, ya kan Pak ya, lalu habis itu consumer seberapa akan tertekan? Ternyata Ya, faktanya adalah consumer labanya lagi relatif stabil, bahkan meningkat dibandingkan tahun lalu. ya, ya. Nah, itu kan pas awal tahun bulan Maret, market crash, semuanya turun, tapi akhirnya orang sadar, oh consumer ternyata nggak sejelek yang kita bayangkan, akhirnya dia naik lagi. Nah, itulah menariknya di market. Jadi ketika Ya, ada ya, ya. penurunan, kita bisa mencari mana yang terbaik untuk kita beli, baik untuk trading maupun invest. Nah, Oke. jadi yang kita lihat sekarang, karena penyebabnya adalah pandemi, karena virus, maka orang akan lebih ekstra hati-hati. Jadi istilahnya, mungkin saya share sedikit ya Pak ya, Silakan, silakan. ini ya Pak ya, saya share sedikit di sini. Nah, Ya, jadi istilahnya kan semua orang kan bertanya, will the economic slowdown ends? Apakah saya udah bisa bekerja dengan normal? Kalau saya lagi dirumahkan, apakah saya sudah bisa mulai bekerja mendapatkan pendapatan? Kalau saya pendapatannya menurun karena dagangnya sepi, apakah udah bisa mulai normal? Nah, intinya sih kalau kita lihat ada 3 katalis yang mungkin teman-teman akan menghadapi atau teman-teman sudah merasakan. Yang pertama ada katalis new normal, di mana ekonomi sudah mulai pelan-pelan dibuka. Nah, harapannya apa? Harapannya kita masing-masing bisa jaga kesehatan, jaga diri, dan ekonomi bisa tetap berjalan biar nggak susahnya kelamaan. Yang kedua adalah kan economic stimulus. Jadi di Amerika udah menggelontorkan stimulus yang luar biasa besar, di Indonesia juga dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di sini uang itu beredar sangat banyak, tapi ya. mungkin nggak bisnis real semuanya. Jadi bisa di financial market, salah satu di Indonesia. Nah, dua ini adalah bagi saya adalah 2 hal yang positif dalam pandemi ini. Tapi ada satu hal lagi yang kita harus pertanyakan, yaitu apa? Uncertainty. Karena apa? Karena saya rasa untuk semua orang yang masih hidup di bumi ini, ketika usianya masih di bawah 100 tahun, dia tidak punya pengalaman sama sekali dalam menghadapi pandemi. Karena pandemi terakhir yang besar itu kan Spanish flu ya Pak ya, tahun 1800-an something itu. Nah, jadi uncertainty ini yang
menjadikan apa? Menjadikan benar nggak new normal ini efektif, benar nggak economic stimulus ini benar-benar efektif. Tapi yang kita perlu tahu adalah uang beredar itu lagi banyak Mhm. karena stimulus. Nah, uncertainty ini kalau di sini saya bisa coret, ini akan menjadikan satu hal di mana ada unsur speculation, Pak. Ya. Spekulasi. Jadi uh, ini sebentar. Oke, jadi ini ini tadi udah selesai dulu. Jadi spekulasi ini artinya apa sih? Uang ada, tapi dia bingung mau beli apa. Karena apa? Saya bingung, bener nggak perbankan akan terus oke? Bener nggak consumer akan terus oke? Bener nggak konstruksi akan terus oke? Nah, akhirnya apa? Mereka mencari momentum. Yang kita lihat Ya. adalah mencari momentum. Nah ini Nah, menarik nih Pak. Bicara saya potong nggak apa-apa ya. Kemudian boleh Pak. ada pertanyaan dari Pak Andrian ya. Ini menarik. Ini menurut Pak Andrian ya. Pak, terkait dengan trik dalam invested money management. Kalau posisi kayak gini nih bermain dengan momentum. Nah, bisa jadi kalau kita simak dalam masa COVID ini dari Januari sampai Mei mungkin ya, itu ngelihat saham murah, beli. Nggak lama turun lagi, murah lagi, dia beli. Akhirnya di sini kehabisan peluru yang akhirnya gimana nih kalau kehabisan peluru padahal murah terus sampai akhirnya kan muncul resiko baru lagi, muncul kepanikan lagi. Nah, bagi Pak Rio sendiri bagaimana nih ya atau seberapa penting money management dalam investasi? Oke, jadi kalau di sini Pak Adrian nanya tuh investasi ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau investasi itu, kalau saya pengalaman pribadi ya, kalau kita bicara investasi berdasarkan value, Lebih ke money management, Pak. money management-nya ya. Lebih Jadi money. kalau untuk money management, sebenarnya kalau lagi posisi lagi strong downtrend seperti ini, saham berapapun yang dibilang murah masih akan turun. Ini kasus kemarin. Maka kita mau nggak mau harus menguasai sebenarnya tren, Pak. Menguasai tren. Jadi sahamnya udah murah. Bahkan sebelum turun pun udah murah. Tapi kan karena trennya lagi turun, orang lagi panik jualan, dia kan makin murah. Nah, itulah di sanalah kita harus mulai menguasai apa yang namanya analisa teknikal, tapi yang basisnya tren, bukan yang trading harian, tapi yang basisnya tren. Dengan demikian, Pak Adrian bisa memilih ini saham ini udah saya targetkan, tapi masih turun terus, maka dengan menguasai analisa teknikal yang trend following, maka Bapak bisa menunda beli dulu. Jadi nggak sebatas turun 5% beli, turun 5% beli, atau misalnya setiap minggu turun beli, tapi dengan tren yang masih terus turun, Bapak bisa menunda pembelian hingga nanti ketika sudah mulai relatif bottom, nggak turun lagi, utang yang dulunya Bapak, istilahnya uang yang dulunya Bapak alokasi untuk beli setiap minggu itu dibeliin semua di bottom. Seperti itu. Jadi memang mau nggak mau harus ada trend following ya Pak. Oke, ini bicara tren dari sisi ini, namun saya juga melihat kalau harus dari sisi fundamental, paling nggak ada 3 pendekatan. Satu adalah price earning ratio. Seperti saat ini Indonesia maupun indeks kita, rasionya nih, price earning ratio udah sangat murah. Nih kalau bicara murah. Kedua, orang juga bicara dari sisi price to book value. Ini price to book value juga sudah sangat bagus. Kemudian ada lagi bicara dari nilai wajar. Seperti lewat financial model, dapatlah itu yang namanya nilai atau intrinsic value yang menjadikan gila. Sebenarnya harganya taruhlah misalnya ini harganya 5.000, ternyata nilai wajarnya sekarang ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nah ini sebenarnya kan bisa dilihat ya dari fundamental. Nah tadi adalah tren. Nah ini kalau kita compare ya Pak ya, bicara kita compare. Kalau dari sisi tren sendiri itu sampai kapan Pak? Ya kan tadi trennya turun terus. Nah, kalau dengan kondisi sudah bulan Juni mau habis, apakah masih downtrend saat ini, bicara middle maupun long? Apakah secara tren kita sudah ada semacam tanda-tanda reversal ya? Karena memang dari 4 ribuan ini sudah berbalik mendekati 5.000. Nah, ini apakah sudah mulai reversal, terjadi perubahan arah kalau dilihat dari sisi ini? Apakah tren ini masih situ ya? Karena di sini adalah kalau saya gabung dengan Pak Aziz ya, bahwa ini kangguru tren nih. Kan memang ada beberapa tren ya, ada yang bullish, bearish, nah ini ada kangguru. Ya. Nah, jadi Betul. jika hal ini yang terjadi bagaimana nih Pak yang saya sampaikan tadi ya? Rio.
Oke, menarik Pak. Jadi Mhm. kalau ditanya apakah sekarang trennya masih kangguru atau masih downtrend, Iya. kalau saya ngelihat sekarang ini istilahnya sekarang trennya kangguru tapi kangguru lagi mau lari, Pak. Jadi walaupun dia loncat-loncat tapi dia Iya, berlari, Pak. Dia tetap sideways-nya berlari ke lari. utara, selatan segala macam. Jadi Nggak kalau jelas saya nih lihat ya. jadi mungkin dalam proses dia mencapai ke utaranya loncat-loncat, tapi Iya, dia arahnya tetap ke utara. Yang paling bingung kan udah utara ke selatan segala macam kan seperti itu ya. iya, iya, Nah, iya, jadi iya. kalau sekarang saya lihat trennya adalah positif. Mungkin saya share screen dikit ya Pak ya mengenai Silakan, IHSG ya silakan, Pak ya. silakan. Oke. Untuk IHSG teman-teman bisa lihat di sebentar. Nah, ini saya share ini deh teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini di layar ini. eh Sebentar, ini koneksi. Nah, ini IHSG yang kita lihat di sini. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah ini adalah posisi IHSG di mana trennya makin lama makin naik seperti ini. Jadi walaupun kanggurunya loncat-loncat dan bikin pusing kita, tapi dia cenderung arahnya adalah larinya ke utara. Dan teman-teman coba lihat, terlihat jelas bahwa IHSG ini selalu bergerak loncat-loncatnya di 48-50-an di sini. Dari sejak April sampai bulan Juni ini banyak banget dia bergerak di kisaran 48-50-an. Nah, saya kalau bicara mengenai tren, mengenai technical, maka coba dipantau. Kalau IHSG itu bisa bertahan di atas 4.800 sampai 4.850, kami cukup optimis IHSG itu arahnya ke ini, Pak. Jadi ada target warna hijau di atas itu 5134 dan selanjutnya 5410. Itu Kita lihat di sini. maksudnya resisten 2 dan 3 ya maksudnya? Ya, Bukan, Pak? betul Pak. Resisten Ya. 2 dan 3. Nah, ini pas banget. Jadi ini kita pakai beberapa multiple approach untuk membuat target harga. Jadi ini bukan angka karena satu metode, tapi angka dari beberapa metode. Dan pas banget, Bapak bisa lihat di sini ada gap di sini yang udah ketutup kemarin. Ada Lalu ini ada gap gede nih gap di besar itu di atas. 53 ya, yang kebentuk bulan awal Maret ini. Dan kelihatannya market cenderung akan ke arah sana. Kalau dia bisa bertahan di atas 4.800-an, yang saya lihat Ya, ya. seperti itu. Jadi kalau sekarang saya balik ke ini lagi. Jadi kalau kita bicara, saya mau beli saham, tunggu turun dulu deh. Nanti dulu. Kenapa? Ini indeks lagi relatif cenderung kuat. Ya, Saya ya, mau ya. tunggu seperti harga bulan Maret, nanti dulu. Kecil kemungkinan. Kenapa? Cenderung indeks masih bergerak naik. Nah, kalau Ya, indeks ya. mau bergerak naik, kita ngapain? Mau nggak mau kita ikutin tren. Ketika kita bicara ikutin tren, kita trading ikutin tren, teman-teman harus menguasain teknikalnya sebenarnya. Wah, kalau menguasain teknikal emang harus apa ya, benar-benar belajar. Dan pembelajaran ini teman-teman mungkin para milenial ini ada kelasnya ya, ada kompetensi ini, ada yang ini juga menarik, register technical analyst. Penguasaan ini penting bagi teman-teman seperti yang dikuasai oleh Pak Rio, dan dengan memiliki ini tentu kemampuan ini bisa semakin diasah dan akhirnya bukan hanya memperoleh ini ya ilmu doang, tapi bisa memperoleh keuntungan dari penggunaan teknikal. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Pevina kalau tidak salah. Pevina Pangestanu nih, Pak. Dari tadi kan Pak Aryo bicara dengan tren ya. Kalau di teknikal ada 3 tuh Pak, biasa ada trend following, ada oscillator indikator, ada lagi mainnya momentum. Nah ini pertanyaannya dia, kalau trading gimana? Mungkin bisa dijelaskan singkat Pak. Ini seperti Ibu Pevina. Silakan Pak Aryo. Kalau sorry Pak, kalau trading gimana Pak? Kalau ini kan untuk trading kan kata tadi beberapa kali Pak Rio sampaikan bahwa ini adalah Pak Rio menggunakan trend following ya, atau menggunakan tren Ya, lah ya. Nah, secara teknikal kan biasanya ya. orang mengenal trading ada oscillator indikator sama momentum yang sering saya lihat. Nah, maksudnya kalau menggunakan trend following trading itu seperti apa sih Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Pevina.
Oh, trend following ya. Iya, Jadi ya. kalau Ibu melihat bicara, let's say begini deh, kita bicara trend following, maka kita coba lihat seperti ini. Saya akan share screen lagi seperti ini. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau bicara trend following itu adalah kita ketika lagi indeks turun seperti ini, Mhm. kita coba pakai indikator misalnya. Kita mencoba pakai indikator uh, yang berbasis tren. Kita lihat sini, moving average misalnya, moving average di 200. Nah, Ibu bisa lihat nih, ketika harga saham atau harga atau IHSG lain-lainnya dia berada di bawah semua moving average, di bawah rata-rata semua moving average, maka dia kecenderungan turun seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, kita nggak boleh trading. Kalau mau trading, ada cara lain, tapi itu harus udah paham dulu mengenai market dan mengenai technical. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau benar-benar baru memulai misalnya atau baru setengah-setengah tahu mengenai analisa technical, ketika market lagi turun seperti ini sebenarnya nggak boleh untuk trading, tapi ini boleh untuk apa? Ini boleh untuk investing. Jadi kita siap-siap untuk ketika bottom kita beli untuk investing. Tapi kalau untuk mulai trading kapan? Mulai trading itu adalah ketika harga itu udah nggak turun-turun terus, tapi udah mulai konsolidasi. Nah, seperti inilah kita sudah mulai bisa untuk mulai bertransaksi di area-area ini. Tapi nanti ketika market sudah benar-benar mulai naik lagi, coba contohnya saya kasih saham eh, eh, saham apa ya yang lagi uptrend ya? Mayora misalnya, Mayora. Ini consumer nih, consumer. Nah, dia kan naik terus nih. Ketika seperti ini, kita punya opsi. Kita punya opsi beli simpen, nanti naik dijual, atau saya mau trading jangka pendek, misalnya 2 hari jual, 2 hari jual, dari jual, 2 hari jual, itu boleh. Yang penting apa? Yang penting trennya itu naik dulu, positif dulu. Ketika ini yang terjadi, baru Ibu bisa memilih, saya mau tradingnya pakai trend following, beli simpen agak lama, atau mau jangka pendek jual beli pun nggak masalah, asalkan trennya positif. Mungkin seperti itu ya, Pak Haryajit. Ya, 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 baik. Pak Rio, ini saya mau kasih kuis nih kepada teman-teman sekaligus juga Wow. tadi ada yang menanyakan, tolong Bapak pikirin ya, kuisnya apa, nanti saya akan kasih buku. Jadi dari awal kita sudah berbicara tentang technical analysis ya, ini kemampuan, dan ini juga ada pertanyaan dari Ibu Rosida. Pak, rekomendasi buku apa? Nah, ini saya mau kasih rekomendasikan, ini bukan buku saya dan kebetulan saya baru beli ya. Silakan cari di Gramedia. Ini bukunya Technical Analysis for buku orang, bukan buku saya, dan saya juga bukan mengiklankan, tapi saya lihat untuk pemula bagus. Nah, karena saya pengguna technical analysis dan juga 15 tahun sebagai pengajar analisis technical, dan mungkin ini akan saya berikan kepada satu yang mampu menjawab pertanyaan dari Pak Rio. Nah, Pak Rio silakan bikin kuisnya, kasih ke teman-teman nih Pak. Satu buku ini Oh, silakan Pak ya. Siapa yang cepat, karena bukunya cuma satu, jadi siapa yang cepat ya. Pertanyaannya mau dari Pak Rio, dan siapa yang paling cepat nanti saya minta tanya sama panitia siapa nih yang menang. Jadi tolong oke panitia Pak ya. saya ya. Silakan Pak Rio. Oke, sekarang ya Pak ya. Ya, Jadi silakan. tadi kita udah bicara mengenai tren, mengenai IHSG, di level berapa support dari IHSG sekarang ketika konsolidasi? Wah, pertanyaan gampang apa susah ya? Ketika Baru aja IHSG Pak. lagi Ini ya, konsolidasi ya. Baru disampaikan tadi itu sama Pak Rio ya. Ayo di siapa level cepat, berapa ayo. itu level support IHSG saat ini? Belum ada yang jawab. Ayo cepat. Udah ya. Oke, oke. Udah ada jawabannya. Nanti Silakan saya, panitia. oke. Oh, ini Jawaban yang benar, uh, oke, jawabannya benar 4850. 4850. Panitia siapa yang Ya, namanya sampai adalah loh. Pak Dirham ya. Pak Dirham nih, selamat nih Pak Dirham nih, dapat buku nih. Wah, ini nyimak banget kalau gitu ya. Nyimak ditanyain oleh Pak Ria, seru Pak Dirham. Pagi-pagi udah dapat, biasa nih Pak Dirham ya. Pak Rio, ini saya mau Ya, tanya lagi boleh Pak ya?
nanya Boleh, Pak. ada dalam ini kan ada juga yang merasa dia trading for living ya. Jadi kehidupannya benar-benar untuk trading. Kalau saya kehidupannya sebagai seorang pengusaha, kehidupannya sebagai pengajar juga, saya Hmm. penghidupannya ya modelnya mirip lah sama Bapak ya. Nah, untuk Indonesia dengan 700 banyak yang sekarang ini, banyak lagi perusahaan pelan-pelan startup udah mulai IPO. Menurut Pak Rio sendiri, kalau saya sebagai profesional atau saya sebagai profesional yang hijrah ke trading for living atau saya dari milenial, bisa nggak saya mempersiapkan diri untuk menjadi trader? Saya hidupnya dari sana ya karena Dari saham ya. ini dari saham. Ini memungkinkan nggak? Dan kira-kira sudah ada contoh? Kalau contoh dari investment untuk saham banyak ya, tapi dari Hmm. sisi trading, nah, ini mungkin Pak Rio Oke. bisa kasih masukan nih ke teman-teman milenial. Oke, jadi begini, eee, banyak orang yang masuk pasar modal cita-citanya adalah resign dan jadi trader, trading for living, Pak. Wah, seru seru seru. Itu banyak. Iya iya Tapi iya. ada satu hal, semua itu butuh jam terbang. Jadi jangan sampai, "Oh, saya baru kenal trading sebulan, saya baru trading di market sebulan terakhir ini, wah ini untung terus saya loh. Nah, saya mau ini deh, saya mau trading for living aja." Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Teman-teman harus benar-benar melalui satu siklus market. Siklus bagusnya, siklus jeleknya, siklus bagusnya lagi. Pertama di sana. Jadi at least itu butuh mungkin setahunan untuk belajar. Ya, Dan apa ya? Dan saya sebenarnya buku yang bukan kedua. orang yang meng-encourage orang untuk trading for living. Kenapa? Kalau teman-teman Oh, bisa punya dua sumber pendapatan, satu dari pekerjaan, dari usaha, satu lagi dari pasar modal, di mana teman-teman mengerti investasi ataupun trading, kan akan lebih baik di sana. Tapi kalau kalau bicara ada orang yang datang ke saya dan bilang begini, pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau trading for living, saya nggak mau kerja lagi gitu. Nah, tips dari saya adalah mhm, uh, luangkan waktu setahun untuk belajar, ya, tapi untuk saham-sahamnya hanya mhm, pilih 3 aja. Jadi trading itu kita bisa karena kita terbiasa dan bisa karena kita hafal, kita mengerti karakternya. Jadi coba pilih 3 saham, misalnya katakanlah 2 blue chip, 1 middle cap, itu saham itu aja yang ditransaksiin jual beli dalam beberapa hari, itu biasanya sangat ya. efektif untuk trading for living daripada kalau kita Oke pindah-pindah oke. saham, Pak. Sebenarnya gitu. Wah, seru seru. Ini tadi masih ada yang menanyakan judul bukunya, saya ulang sekali lagi. Judul Aha. bukunya Technical Analysis for Mega Profit. Bukunya mungkin kebanyakan bukan saham, tapi secara teknis analisisnya segala macam untuk belajar ini, teman-teman silakan baca. Kalau bisa belinya saham, jangan yang lain ya. Di pasar saham. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mario ya, satu pertanyaan. Nah, sekarang di bulan Juni Oke. ini banyak perusahaan yang menerbitkan apa bukan menerbitkan RUPS ya. Dalam RUPS itu dividen. Kalau strategi trading kita bisa nggak ya dikombinasikan dengan kapan emiten ini akan jadi dia bisa momentumnya adalah bisa tadi misalnya pakai tren, bisa nggak dividen itu dijadiin juga momentum karena gila loh kalau melihat BUMN dividennya ya yang lima ya di satu emiten bahkan 70% dari laba bersih. Mungkin nggak ya trading ini kita combine dengan adanya dividen karena biasa akhir tahun laporan keuangan sudah selesai tapi RUPS-nya adalah di bulan-bulan seperti ini. Nah, silakan Pak Ah, Rio. oke. Ini pertanyaan sangat menarik karena banyak sekali orang yang beli saham karena besok mau Mhm. bagi dividen. Nah, Ah, kalau saya pribadi, Pak, saya lebih memakai RUPS itu bukan menunggu hasilnya, tapi memperkirakan akan seperti apa. Jadi misalnya kayak kemarin Bukit Asam. Bukit Asam kan bagi dividen gede banget ya, Pak ya. Gede banget. betul, Bode. Nah, jadi kita jangan beli saham Bukit Asam ketika sudah RUPS dan udah ketok palu dividen berapa dan menjelang dividen seperti itu. Ya, Tapi jauh sebelum perusahaan ini RUPS, kita udah bisa memperkirakan, oh tahun lalu tuh Bukit Asam bagi mhm, dividen tuh 70% loh, dengan ya, laba dia sekian. Tapi tahun ini ya, kan labanya turun 20%. ya, Kalau dia pakai dengan rasio yang sama, dividennya mhm, segini. Wah, ini gede juga dengan harga ya, sekarang. Maka detik itulah teman-teman bisa beli dulu, jangan nunggu hasil RUPS itu keluar. Karena biasanya ketika hasil RUPS keluar, semua orang tuh udah namanya market ya Pak ya, udah mengantisipasi. Jadi market itu bergerak lebih dulu daripada fakta.
Jadi kalau kita mau trading pakai sentimen tersebut, kita juga harus seperti market, kita harus mengantisipasi lebih awal sebelum faktanya itu keluar, Pak. Oke. Pak Rio Jadi, nih, saya sebenarnya mau closing ya, tapi kalau ada pertanyaan lagi sayang. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Satu pertanyaan ini ada dari Pak Alan Kusuma, saya gabung aja dengan Pak Reca. Ini kalau tidak salah, mohon maaf kalau namanya ternyata perempuan. Terkait dengan ketegangan antara Amerika dan apakah berpengaruh nggak nih sebagai di IISG ya? Dan juga kalau ini berpengaruh, kira-kira emiten apa? Saya mau jual nih, mungkin itu Pak. Kalau dari Pak Rio sendiri, eh, Mbak, terkait investasi dan trading, apakah akunnya saya harus bisa apa digabung aja? Kalau saya sih gabung aja, nanti kita punya catatan sendiri. Ngapain harus 2 akun ya? Sayang lah kalau saya. Karena kalau misalnya ada fee segala macam ya, ya kan kita double fee. Lebih baik satu akun aja cukup. Nah, ini ada lagi apa hubungannya dengan nah, kemudian Kamis depan nih saya mau bicara tentang psikologi trading ya. Kurang lebih itu. Tapi itu dulu deh pertanyaan karena waktunya udah mepet. Singkat aja Pak oke, banyak ya. Rio ya. Oke, jadi teman-teman, as simple aja, ketegangan Amerika dan China itu memang efeknya adalah ke ekonomi antar negara, bahkan semuanya. Nah, Ya, ya. tapi teman-teman harus ingat, pasar keuangan itu kolam besar. Kolam besar itu istilahnya apa sih? Istilahnya ada hiu dengan hiu lagi berantem, ada paus dengan paus lagi berantem. Ada riak di sana tapi nggak ada riak di sini. Nah, Ya. untuk kita bisa mengarungi pasar modal yang begitu besar seluruh dunia, efeknya juga ke Indonesia, yang kita harus ngerti apa? Kalau di laut adalah kita harus ngerti adalah kapan saya harus berlayar, naikin layar, kapan saya harus diemin layar. Kan kayak gitu. Kita nggak bisa ngatur kan ikan-ikan di dalam itu mau seperti apa, Ya, ya. alam mau seperti apa. Jadi kalau bicara naikin layar ataupun turunin layar, teman-teman harus mengenal analisa. Ya. Apakah menganalisa fundamental atau teknikal. Tapi bagi saya, karena lagi berantem, kita kan nggak ngerti analisa fundamental kayak gimana. Ya, Jadi ya. mau nggak mau teman-teman pelajari analisa teknikal, tapi untuk hal ini adalah berbasis tren. Karena berbasis tren tuh dia lebih membemper semua riak-riak jangka pendek untuk nanti kita lihat kesimpulannya. Mungkin itu mengenai yang pertama Luar ya Pak ya. biasa. Oke, Pak Rio, mungkin closing statement ya dari Pak Rio apa ya kira dengan Oke. market kita, singkat aja, silakan. Oke, jadi teman-teman sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita belajar di pasar modal, belajar trading ataupun belajar investasi. Nah, teman-teman harus ingat kalau mau investasi, hal yang harus kuat adalah analisa fundamental. Kalau kita bicara trading, yang harus kita kuatkan adalah analisa teknikal. Jangan sampai kita terjun ke market hanya karena dengar kata orang untung, tapi kita tidak belajar karena belajar adalah proses pertama yang harus kita lakukan di segala hal yang kita lakukan. Dan kalau kita semua teman-teman mau trading, mau investing, teman-teman sudah belajar, pasar modal naik, semuanya sama-sama untung. Tanda investasi di perusahaan yang bagus, perusahaannya harganya naik, teman-teman masih simpan, teman-teman sama-sama untung. Teman-teman trading di saham yang bagus, harganya naik, teman-teman masih simpan, semuanya sama-sama untung. Jadi beda dengan bisnis real, kalau kita di pasar modal, kalau kita berjalan dengan benar, semuanya bisa untung, semuanya istilahnya adil sama rata. Istilah seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Halil. Luar biasa. Terima kasih Mas Rio, terima kasih Mas Rio. Ini luar biasa ya. Totally kita sudah habis ya. Tak terasa waktu webinar Rizaldi ini sudah berakhir dan saya mengucapkan terima kasih. Ini luar biasa, pagi-pagi sudah dapat pencerahan dari teman-teman. Ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua, tapi teman-teman saya juga nanti jadi moderator, ada beberapa saya bisa kasih, tapi ikuti terus ya. Nah ini yang masuk kedua sekarang ini namanya tentu kenal ya, Ryan Filbert, anak muda yang doyan banget nulis buku ya. Bukunya apa aja deh, ada saham, ada reksadana, macam-macam. Saya kadang juga baca bukunya, keren tuh bukunya ya. Orangnya juga keren, ganteng ya. Ini nanti akan bicara dari strategi investasi pada hutang dengan satu moderator Pak Ahmad Sujra. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Rio, terima kasih. Sukses Terima kasih selalu. ya Ingin teman-teman terus semua. teman-teman, saya masih akan jadi moderator di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.